Perkenalkan, saya Arta Nugraha Jonar, mahasiswa Magister Manajemen Logistik dari Universitas Logistik dan Bisnis Internasional ULBI. Saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan asesmen tengah semester untuk mata kuliah Manajemen Rantai Pasok. Dalam permasalahan yang terjadi di dalam PT SIN, pada tahun 2023, PT SIN mengalami kenaikan biaya logistik sebesar 20% dan ini disebabkan bukan hanya karena faktor eksternal, tapi juga adanya ketidakefisienan di internal dalam pengolahan rantai pasok. Nah, untuk menjelaskan mengenai permasalahan ini, maka kita harus melihat mengenai kronologi masalah yang terjadi. Nah, kita melihat bahwa dari kronologi yang terjadi tersebut, yang terjadi pada SN tersebut adalah untuk menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara prediksi dan juga dari data permintaan aktual yang ini menyebabkan terjadi distorsi di sepanjang rantai pasok. Dan inilah yang menjadi inti dari fenomena bullwhip effect atau fenomena cambuk gitu ya. Roll. Nah, kalau kita lihat atau kita telusuri root cause dari bullwhip effect yang terjadi di PT SEN ini, tentu kita bisa eh, melihat yang pertama adalah mengenai tentang eh, minimnya visibilitas data, integrasi data, atau informasi antara satu pihak dan yang lain. Kita bisa eh, menyimpulkan bahwa ada 4 hal yang menjadi root cause dari terjadinya bullwhip effect di PT SIN. Kiraan. Nah, kita bisa lihat di sini kalau kita menggunakan perhitungan CV atau koefisien of varian ya. Nah, kita menghitungkan koefisien dari variasi dari masing-masing, maka kita melihat atau menghitung dari masing-masing rantai pasok ini, mulai dari konsumen, sebagai permintaan akhir, distributor dan pabrik, kita melihat yang pertama, konsumen itu memiliki CV yang paling kecil. Artinya sebetulnya fluktuasi permintaannya sebetulnya lebih relatif stabil ya. Tetapi ketika kita melihat ke dalam rantai distributor, kita melihat bahwa distributor ini memiliki peningkatan variasi gitu ya, lebih tinggi daripada permintaan dari konsumen. Artinya di sini kita melihat ada indikasi bahwa adanya reaksi yang berlebihan dari distributor terhadap terjadinya perubahan permintaan. Kemudian di pesanan pabrik, dari pabrik kita juga melihat bahwa angkanya eh, meningkat gitu ya. Nah, ada 6 rekomendasi yang bisa dilakukan untuk melakukan strategi untuk mengurangi bullwhip effect pada rantai pasokan PT SEN. Yang pertama, kita bisa menerapkan apa yang dinamakan dengan Collaborative Planning, Forecasting, and Replenishment atau CPFR, berbagai level tersebut. Melakukan integrasi sistem informasi, baik integrasi secara dengan ERP, antar ERP, atau juga melakukan implementasi EDI atau Electronic Data Interchange. Rekomendasi ketiga adalah pengendalian ukuran lot dan frekuensi pemesanan. Yang keempat, kita melakukan strategi yang dinamakan strategi push-pull boundary. Strategi yang kelima adalah pengurangan lead time. Dan yang terakhir, strategi berikutnya adalah melakukan edukasi dan pelatihan terhadap eh, internal dari perusahaan tersebut, SEN. Nah, kita coba simulasikan pada salah satu strategi, yaitu penerapan strategi dari CPFR, yaitu Collaborative Planning, Forecasting, and Replenishment. Di sini kita melihat dengan data yang sama dari permintaan dari Januari, Februari, Maret, April, jika dilakukan kolaborasi permintaan dari pengolahan data konsumen, distributor sampai pesanan pabrik awal, kita bisa mengurangi variasinya gitu ya. Bermanfaat. Terima kasih.